Terima kasih sudah hadir kembali di acara Product of the Week bersama Katalog Pro, dan hari ini seperti yang sudah teman-teman dan Bapak Ibu dapatkan informasinya dan juga dilihat di monitor masing-masing, hari ini kita kehadiran Mega Composite yang akan membahas salah satu produknya, yaitu Megador. Dan kita langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini, Product of the Week bersama Mega Composite. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu kehadiran profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Ray Wananda, dan beliau adalah arsitek dari Simondon Studio Medan. Selamat siang Mas Ray. Selamat siang Mas Bima, selamat siang Bapak Ibu sudah hadir. Oke, terima kasih Mas Ray. Dan juga di sini kita kehadiran perwakilan dari Mega Composite gitu ya. Dan saat ini kita diwakili oleh Pak Tri Hananto. Selamat siang Pak Tri. Siang Pak. Oke, selamat siang Pak Tri. Baik Pak Tri, kita mungkin langsung masuk saja ke dalam diskusi kita hari ini gitu ya. Mungkin di sini masih ada yang belum familiar dengan Mega Composite nih Pak. Nah, mungkin Pak Tri dan tim dari Mega Composite bisa langsung share screen dan kita bisa langsung melihat apa sih Mega Composite itu dan apa sih produk dari Mega Composite, yaitu Megador. Silahkan. Selamat sore untuk Pak Ray, Pak Bayu, dan juga para peserta seminar pada hari ini. Hari ini kami akan sedikit memperkenalkan salah satu produk dari Mega Composite, yaitu Megador. Dan satu lagi itu ada yang namanya Megatech. Kita ke depan itu kita sudah masuk ke IKM, Pak. Wow. Kita harus kemarin itu kita ngejar untuk TKDN ya. Betul, Pak. Oke, kita mulai ya, Pak. Silakan Pak Tri. Jadi ini kurang lebih mengenai sejarah perusahaan berdirinya Mega Composite Indonesia. Jadi perusahaan Mega Composite ini pada awalnya berdiri itu tahun 2017. Lalu kita mendapatkan legalitas, lalu mendapatkan hak paten itu tahun 2018. Itu awalnya memang bukan Mega Composite, kita ada beberapa nama-nama, ternyata itu sudah menjadi produk orang lain gitu, Pak. Sudah dari 2017 juga itu untuk menjadikan hak paten mengenai Mega Composite ini. Akhirnya pada tahun 2018 kita sudah komplit, ada PT Mega Composite Indonesia, hak patennya sudah ada, lalu beberapa uji tes dan lain sebagainya itu tahun 2018 gitu. Jadi sudah aman ya Pak ya? Aman Pak, aman. Karena sebetulnya untuk tahun ini itu kita sebetulnya mau masuk ke ekspor maksudnya Pak itu. Oh, okay. Kita sudah disuruh masuk ke beberapa negara untuk diekspor. Ini Pak, salah satu misi atau visi dari Megamontic adalah menjadi perusahaan kayu komposit terdepan dalam kualitas, pelayanan, dan inovasi yang tetap mengutamakan kelestarian alam atau green product. Nah, sebentar lagi harusnya kita sudah keluar green building konsep untuk di Indonesia ya Pak, karena green building itu ada beberapa tempat, ada yang dari Singapura, ada Australia dan lain sebagainya. Tapi untuk itu Indonesia dulu kita bikin. Gitu. Itu yang kedua adalah menyediakan produk kayu komposit yang memiliki estetika tinggi, tahan lama, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, kita menggunakan kayu ini adalah kayu limbah, bukan kita menebang kayu ataupun kayu yang masih hidup kita tebang langsung kita bikin serbuk kayu, tidak. Jadi kita benar-benar menggunakan kayu yang benar-benar limbah, kita hancurin, bikin serbuk, kurang lebih seperti itu. Untuk pabrik kita ada di Cikande, di Rangkaskole, coba desa Gabus, Kecamatan Kopo, seperti itu. Nah, Mega Composite Indonesia merupakan salah satu alternatif lain pengganti kayu
terbuat dari serbuk kayu, dan kami memanfaatkan sisa serbuk kayu yang tidak terpakai menjadi material yang lebih baik, sehingga dapat menghilangkan ketergantungan eksploitasi pohon atau kayu dan mengurangi laju deformasi. Jadi mega komposit juga bisa dibilang salah satu material yang tidak merusak lingkungan ya Pak ya? Iya, itu Pak. Green product lah Pak ini Pak. Oke. Tetapi silakan Pak. Jadi ini maaf kalau ada teman-teman atau Pak Ray ada pertanyaan langsung aja boleh. Ya, lanjut dulu aja Pak. Chat juga boleh ya Pak nanti. Iya. Jadi boleh siap. Kita akan langsung jawab. Nah, seperti Pak Bayu bilang ada kurang lebih ada 5 pertanyaan yang bagus, kita akan kasih souvenir. Pak. Oh Pak, paling ini sih kalau mau ngelihat barangnya itu ada di kota mana aja ya, atau tokonya gitu ya? Oke, untuk saat ini ya Pak, untuk saat ini kita bisa lihat untuk kantor kita ada di BSD, jadi kita bisa lihat di BSD. Tetapi terus terang kita sudah mau buka, udah masuk di Mitra 10, kita baru sedang masuk untuk desain untuk tempat ya, untuk showroomnya di sana, untuk lalu kita juga sudah diminta untuk BJ Home, cuma kita baru menjajakin untuk depo bangunan, karena menurut kami Mitra 10 aja kita sudah banyak Pak itu. Ya, itu berarti Mitra 10 pun itu yang ada di seluruh Indonesia Pak ya? Kita masih pilihin Pak itu. Jadi ya. Kalau di Medan sudah ada belum Pak? Belum Pak. Belum ya? Belum. Itu. Tapi di Medan ada perwakilan kita Pak. Ada distributor di sana, gitu ya Pak. Ya. Iya Pak itu. Pak Ray, saya lanjut. Silakan Pak, boleh. Jadi untuk bahan baku pembuatan pintu WPC itu sendiri, yang pertama adalah serbuk kayu, lalu ada PVC resin, lalu ada aditif. Untuk perbandingannya itu 60 serbuk kayu, 30 resin, lalu 10% itu aditif. Nah ini semua dimasukin ke dalam seperti ini. Nah ini kurang lebih untuk mesinnya. Jadi proses produksinya ya Pak ya? Ya, ini proses produksinya. Ini ada serbuk kayu, lalu ada resin aditif campur jadi satu ke dalam sebuah loader, masuk ke dalam mesin mixer. Itu setelah selesai, masuk ke dalam mixer, masuk ke dalam mesin pelletizer. Habis itu kita langsung produksi, langsung keluar seperti gini. Gitu Pak, langsung ini. Kebetulan yang kita bahas mengenai pintu, sebenarnya BPC Mega Komposit produknya cukup banyak sih Pak itu. Tapi ini pintu, jadi langsung keluar lembaran-lembaran seperti ini. Gitu. Untuk kapasitas produksi kita, untuk satu mesin itu kita satu hari itu 24 jam, untuk satu mesin itu 124 sampai 125 pintu. Berhasil ya? Ya Pak itu. Kita ada 2 mesin, itu pun kalau semua proyek jalannya bareng semua itu cukup membantu ya Pak. Ya. Untuk suplainya cukup lumayan lah itu Pak. Kurang lebih kita bisa produksi kurang lebih sekitar 6.000-an pintu. Makanya kita sekarang mulai masuk ke retail. Nah ini itu Pak, tadi mau nanya soal delivery-nya, itu dari Mega Komposit langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman ya? Jadi gini Pak, kalau dari Mega Komposit biasanya kita cuma sampai Jabodetabek Pak. Oke. Tapi kalau kita kebetulan kan kita sempat ngirim pada waktu COVID itu sampai ke Aceh, ke Medan itu untuk suplai madrasah madrasah Alawiyah itu madrasah Alawiyah ya, madrasah Alawiyah ya. Itu
kirim di seluruh Indonesia, kita kirim semua di sana. Itu kita pakai gitu. Seperti kapan itu beberapa hari yang lalu kita kirim ke Makassar juga pakai kontainer itu lah. Tentunya kalau dari pihak kontraktor info atau developer info ke kita itu, Pak, ini mau dikirim ke seperti kemarin ke NTT, itu kita akan packing yang cukup kuat sehingga jangan sampai nyampe di tempat sana itu rusak, Pak. Itu. Ya. Tapi akan kejadian seperti kemarin kita ngirim ke NTT dari total 300 pintu itu yang ada reject, kalau nggak salah sekitar 2 biji gitu, Pak. 2 pintu. Karena terus terang bukan masalahnya diganti. Kalau di Jabodetabek kalau ada reject langsung kita ganti nggak apa-apa. Tetapi kalau di NTT kemarin kita ngirim itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2 minggu lewat kapal ya Pak, lewat darat itu, terus habis itu biaya pengirimannya itu lumayan mahal. Berarti ada minimal pembelian kalau di luar kota? Sebetulnya kita nggak ada Pak, cuma itu kan masalah di ekspedisi aja Pak itu. Kemarin kita ke Bandung kita ekspedisi 1 pintu kemarin kalau nggak salah kena sekitar 300 atau 400 ribu Pak. Jadi sebetulnya nggak terlalu cukup murah sih gitu. Ke Jawa, ke Jogja kemarin juga nggak terlalu mahal sih Pak. Gitu. Kita kebetulan sudah ada langganan untuk ekspedisinya. Jadi meminimalkan harga biar nggak terlalu mahal untuk si customer sendiri ya Pak itu. Baik Pak. Silakan dilanjutkan. Jadi ini adalah pintu WPC Mega Composite Indonesia adalah solusi alternatif lain pengganti engineering door dan kayu alami, maksudnya kayu solid ya Pak, karena didesain untuk memiliki daya tahan lama yang memiliki keindahan menyerupai kayu alami. Jadi kalau membeli produk kami itu kita menggaransi produk ini 10 tahun itu tidak berubah, tidak berbentuk ya Pak, melenting, lalu dimakan rayap, lapuk gitu ya, itu kita akan garansi semuanya. Gitu, kita garansi 10 tahun gitu. Dan yang menarik lagi, ini udah bisa didapatin di katalog Pro ya Pak Tri ya? Iya. Pak itu ada promo lagi ya Pak. Yes, betul Pak. Nah, itu apalagi nanti kalau ada banding dengan Megatech ya Pak, itu murah Pak sekali. Nah ini kita akan nyampe nih ke situ nih Pak. Saya berarti silakan Mas Ray. Saya dulu. Ya itu berarti kayunya tuh terasa ada teksturnya gitu nggak Pak? Gimana Pak? Sorry. Ya pintunya tuh terasa ada teksturnya nggak ya Pak? Polos gitu ya? Ada Pak. Ada ya. Gitu ya Pak. Kesannya itu kalau dipegang gitu ya Pak, itu seperti feel-nya tetap seperti kayu Pak. Kita udah dipakai di beberapa developer, ya mereka nganggap kalau sudah kepake itu benar-benar seperti real kayu gitu. Ya Pak. Oke. Lanjut ya Pak. Silakan Pak Tri. Oke, ini ada beberapa benefit dari produk pintunya, yaitu ramah lingkungan, tidak beracun, tidak berbahaya bagi lingkungan, lalu awet dan tahan lama. Nah, seperti tadi kita memberikan garansi fire retardant. Jadi semua produk WPC Mega Composite itu semuanya fire retardant, Pak. Jadi tidak merayapkan api, itu. Dan kita sudah uji tes sama Sukovindo, itu kita dipakai V01. Jadi pada saat api utamanya itu tidak ada, itu pada saat api utamanya tidak ada, itu dalam hitungan 3,8 detik itu api sudah mati. Padam ya Pak. Gitu. Nah, paling yang biasa dipertanyakan sama engineering itu ya Pak, itu sebetulnya pintu ini akan terbakar pada suhu berapa ini, gitu ya Pak. Ini kemarin saya sudah tanya sama Sukovindo, kemarin itu belum sempat dijawab Pak itu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan itu saya akan WA atau saya share, terus kita kasih sertifikat daripada uji labnya. Itu kita komplit semuanya. Jadi lengkap ya Pak ya. Ada tadi akan ada green label, terus juga ada sertifikat seperti fire retardant, terus juga ini juga yang menarik
banyak pertanyaan tentang anti rayap ya Pak ya. Ini udah dipastikan anti rayap ya Pak ya. Pasti Pak. Bahkan seperti di tempat kita ini kan di daerah wilayah BSD dulu itu hutan karet itu rayapnya besar-besar. Oh, oke. Rayapnya ganas-ganas di sini Pak, itu full kita pakai itu semua. Bintaro segala macam itu kita sudah masuk di Bintaro, klaster Bintaro juga Pak gitu. Okay. Lalu di sini kita sudah ada sertifikat TKDN dan Sukovindo. Sebentar lagi semoga dalam tahun ini sudah keluar Green Building Council itu tadi. Lalu selanjutnya menggunakan limbah kayu seperti tadi, terus mendaur ulang material WPC sehingga dapat mengurangi ketergantungan kayu. Tahan terhadap segala cuaca, jadi nanti ada beberapa proyek yang kita udah pasang di Pantai Indah Kapuk itu benar-benar kena hujan, kena panas, dan posisinya sekarang sudah kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Kondisinya nggak ada masalah. Gitu. Di urban farming Pak itu. Gitu. Nah, yang paling menarik adalah kita ini pintunya itu perlakuannya seperti kayu, jadi bisa dicat buku, di melamik, di MC, bahkan di laminating. Kebetulan kalau di tempat kita itu menggunakan hot stamp, jadi tidak akan mengelupas. Kalau beberapa pintu-pintu lain itu mungkin menggunakan HPL, jadi dia dilem, mereka harus dipres. Dengan suhu cuaca apalagi di Indonesia itu bisa terkelupas HPL-nya. Kalau benar-benar lemnya nggak sempurna, nggak bagus. Gitu. 100% produk Indonesia Pak kita, asli Pak. Keren Pak ini Pak. Gitu. Nah, ini akan jadi produk yang menarik buat proyek-proyek pemerintahan ya Pak, khususnya TKD mengenai TKDN-nya. Dan nilainya lumayan cukup tinggi ya Pak ya, 49% ya Pak. Itu sebetulnya kita ini sudah minta itu 1,5 tahun yang lalu Pak. Karena kita ini komplain sama mereka, kita semuanya lokal kok dapatnya cuma 49 sekian gitu. Karena kita berharap itu bisa 80 atau berapa, karena semuanya seperti resin kan pakai Sumitomo pabriknya di Cilegon Pak. Pak. Lalu serbuk kayu semuanya pure kita ambil dari Jepang, kita tunjukin sama orang Sukovindonya juga. Maksudnya cuma dapatnya segini gitu loh. Ternyata perhitungan TKDN itu mengacu dengan mesin juga. Oke. Jadi kebetulan kita mesin semuanya bukan produk Indonesia, kita produk dari Cina Pak mesinnya. Gitu. Jadi katanya mereka seperti gitu, kita banding terus, ya udah daripada nggak keluar, sedangkan kita ada kontrak sama untuk tahun ini itu sekolah ada berapa ya? Sekitar 32 sekolah dasar yang ada di Bogor itu mau menggunakan produk kita dan harus menyertakan TKDN. Artinya ya kita nggak perlu banding lagi Pak, meskipun sudah tahun Pak itu proses ulang gitu. Jadi seperti tadi TKDN salah satu hal yang penting kalau kita masuk ke plat BUMN ya. Seperti kita sudah di renovasi di gedung MPATPN di Senayan, itu kita sudah masuk. Makanya memang kita harus buru-buru pakai itu Pak, TKDN itu Pak itu. Betul. Kalau yang plat merah kita sudah masuk Pak di sana. Gitu. Proyek-proyeknya. Nah ini ada tes reportnya dari Sukovindo. Nah ini untuk fire retardant-nya itu kita pakai menggunakan UL94 vertikal, itu P-1 itu pada saat api utamanya tidak ada, kita 3,8 detik itu langsung mati. Jadi 3,8 itu adalah waktu padamnya ya Pak ya? Cepat banget ya Pak? Iya, gitu Pak. Dan itu bisa sih. Biasanya kalau kita presentasi itu saya bawa fire gun, terus saya semprot gitu, nah itu langsung ketahuan di situ Pak. Ya, Pak. Saya jadi penasaran sama range produknya nih Pak. Ada apa aja Pak sebelum kita masuk ke Megador nih Pak? Oke, bentar Pak. Nih kurang lebih seperti gini Pak. Range produknya kita ada fasad, ada decking, ada ceiling, ada flooring,
lalu kita punya wall panel, ada pintu, SPC kita juga ada, vinil juga ada. Itu. Dan ini pasti kalau SPC vinil pasti kita punya yang namanya plane, lalu aksesoris daripada produk ini ya Pak. Ada passion, lalu ada siku, lalu ada step nose-nya, itu kita komplit ini. Satu lagi kalau untuk SPC di bawahnya kita sudah ada underlayer-nya langsung Pak, jadi nggak perlu dipasang underlayer. Itu sudah ditempel di sini. Ya Pak, ini kurang lebih seperti ini. Sorry, saya balik dulu. Sebetulnya kita ada lagi rinse product, tapi sementara ini dulu ya Pak Bayu ya. Jadi satu-satu ya, sedikit-sedikit dulu Pak ya, biar nggak banyak dicontek Pak. Ini Pak. Oke. Nah ini kita bicara mengenai Megadon. Oke, jadi kita mempunyai ukuran pintu. Nah ini bedanya engineering sama kita. Kalau ukuran kita ini sudah baku, Pak Ray. Ukuran lebarnya 72, 82, 83, sama 94. Nah, untuk tingginya kita yang sudah ready, yang sudah pasti ready itu di 2,4. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, seperti kemarin itu salah satu distribusi kita bilang, Pak, kalau tingginya 2,6 gimana? Nggak apa-apa. Kalau pas kebetulan kita produksi, itu bisa. Gitu. Tapi nggak bisa custom berarti ya, Pak? Untuk apa, Pak? Tingginya? Iya. Tingginya Maksimal bisa. gitu? Maksimal berapa? Seperti kemarin yang untuk di Ciputra itu, karena dia pakai pintunya pivot ya Pak, jadi dia rangka kusennya ini nggak seperti gini nih, jadi cuma ini dia minta di 2,7, kita bisa bikin. Kalau sampai 3 meter gitu bisa juga ya? Bisa. Oke. Gitu, Pak. Nah, paling saya akan tanya sama Pak Ray, itu akan ditaruh di mana dulu gitu loh Pak. Oke. Nah, apa tuh Pak bedanya? Nah, kalau tingginya itu 3 meter gitu ya Pak, pasti di dalamnya kita insert besi Pak. Oh, support lagi ya Pak ya? Ya, kalau itu ada di luar ya Pak, maksudnya ya. Untuk pintu utama. Pintu utama atau keluar. Ya. Tapi kalau cuma 2,4, saya nggak perlu insert. Oke. 2,6 atau 2,7 yang buat Ciputra itu kita tanpa insert Pak. Gitu. Ya Pak itu. Nah ini kita semuanya ready ya Pak itu. Begitu juga dengan lebarnya ya Pak, ya? Bisa disesuaikan lagi ya? Nggak bisa Pak itu. Oh, kalau lebar nggak? Lebar nggak bisa Pak. Itu. Karena kalau lebar seperti kemarin untuk di Bintaro, Jaya Bintaro, ini kan pintu 1 meter. Kalau sama kusen kita jatuhnya pas menggunakan pintu 94, terus ditambah 6 cm gitu ya Pak, jadi 1 meter. Ya. Baik. Nah ini untuk kusennya, Pak itu kusennya kita ada 2 tipe kusen. Yang satu itu, sorry ini nggak tahu kelihatan lah. Satu itu kusen yang kurang lebih seperti gini. Satu lagi kita ini juga jual untuk ya, engsel Pak. Engselnya itu kita perlu bobok. Gitu Pak. Jadi biasanya kalau engsel itu kan kita dibobok gitu. Ini nggak perlu bobok. Jadi itu yang pertama memudahkan si tukang Pak, biar nggak bukan pekerjaan yang takutnya kalau dia bobok mahatnya segala macam nggak pas bener jadi rusak loh Pak itu. Kita menggunakan pintu luar itu, pintu nyamuk itu bisa Pak di sini. Jadi ini fungsinya ada 2. Lalu kita ada acitrafnya. Jadi di sini itu kita menggunakan pintu utama, lalu di lubang kecil ini kita masukin karet Pak. Jadi biar kalau ada yang banting, penambahan aksesoris seperti itu tuh masih memungkinkan ya Pak Tri ya? Masih Pak. Nah, di sini ini tambahan untuk pintu apa Pak? Nyamuk ya Pak gitu. Nah, itu bisa. Nah, ini memang kita pasin untuk 3 cm. Di sini 4 cm. Ini 4 cm. Lalu di sini 3 cm sesuai dengan hulu biasanya gitu. Nah, untuk yang ininya, ini kita bisa adjust
itu sampai 15 cm. Jadi kalau menggunakan kata ringan yang ukuran 10 cm itu bisa menggunakan ini Pak. Kita sudah perhitungkan itu. Berarti 10 sampai 15 ya Pak? Ya, itu Pak. Ya Pak. Oh ya, saya mau nanya, berarti itu motif kayunya itu berarti bentuknya vertikal semua ya Pak? Iya betul Pak. Oh gitu. Vertikal betul Pak. Itu. Karena kita pada waktu di pabriknya itu keluarnya air pudar. Oke. Iya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kurang lebih standar color kita. Ini yang original color. Ada full thick, broken white, classic brown, premium brown. Nah, ini itu beneran kita ambil sesuai foto ya Pak ini ya. Jadi foto udah ini material sudah jadi, langsung kita foto. Jadi kurang lebih nanti saya nggak tahu di tempat Bapak kelihatan seperti urat-urat nggak gitu ya. Nah, terus ini karkol. Saya nggak tahu untuk saat ini itu tahun 2023 kemarin penggunaan pintu karkol atau pintu hitam itu ya Pak banyak banget Pak. Lagi favorit ya Pak ya? Pasarnya banyak banget, saya nggak tahu nih. Harusnya kan yang warna coklat-coklat gini ini banyak banget ini. Gitu. Saya nggak tahu. Sekarang ini kan desainer atau konsultan itu kan ya Pak, luar biasa ya. Gitu. Nah, satu lagi untuk CNC-nya kita juga udah free ya Pak itu ya. Jadi harga-harga segala macam ini. Andai kata nanti Pak Ren punya, Pak boleh nggak sih saya mempunyai motif sendiri untuk di CNC? Boleh. Tapi Pak tinggal ngirimin ke kita CAD-nya, tinggal kita masukin ke mesin CNC-nya. Gitu. Ini yang extra finish ya Pak. Ini ada cat duko nah Pak itu. Ada duko, ada melamik juga bisa. Kurang lebih seperti gini. Bro, di lapis HPL aja namanya Pak? Bisa Pak, bisa. Oh bisa juga ya? Bisa Pak, bisa. Nggak ada masalah. Langsung ya? Langsung di dalam aja ya? Ya, betul. Ya Pak. Cuma kalau kebetulan gini, kita punya itu mesin hot stamp Pak, namanya hot stamping gitu. Jadi kita panasin mesin itu di suhu 160 derajat. Setelah 160 derajat, kita tempelin ya Pak, tempelin produk itu Pak. Nah itu tidak akan mengelupas. Tapi kalau tadi Bapak bilang Pak, saya minta warnanya HPL aja, itu pasti kita lem. Habis itu kita press Pak. Kita harus 1 kali 24 jam. Karena kita takutnya cuaca di Indonesia kan kadang-kadang lembab ya Pak. Gitu. Nah, takutnya terkelupas gitu ya Pak. Itu sering kejadian. Gitu Pak. Oke, ini tadi didukung melamik bisa seperti itu Pak. Nah, ini yang tadi Pak, hot stamp atau di melamik gitu ya Pak. Ini seperti gini boleh bisa kita. Gitu. Kalau Pak Re kepingin Pak ada motif lain nggak sih? Kita total ada kurang lebih motifnya itu sekitar berapa ya? Lebih daripada 200 motif Pak untuk hot stampingnya. Ini ada finishing laminate door, ada red oak, classic oak, coffee walnut, ivory, brown maple, green moonlight, lalu golden oak, greystone. Ini bisa, ya Pak. Ini nggak menutup kemungkinan beberapa developer itu minta seperti kemarin, ya developer itu kan kepinginnya punya identitas sendiri gitu ya, seperti Sinarmas gitu ya Pak. Sekarang ini kan model yang minimalis yang agak abu-abuan, ya kita kasih mereka seperti itu. Lalu ada juga yang seperti kemarin kita masuk di renovasi perumahan DPR MPR gitu Pak. Itu warnanya seperti merah hati kita bikin. Itu Pak. Nah ini CNC grafir yang kita sebetulnya sudah ada Pak. Sebetulnya memang ada Pak itu. Ya, Pak. Tapi seperti tadi kalau ada permintaan khusus, monggo kita nggak ada masalah. Seperti kemarin yang untuk kantor dinas Bogor, dia minta pintunya itu
di CNC dengan logo Kabupaten Bogor kita bikinnya. Gitu. Cuma itu memang tidak banyak, cuma kurang lebih sekitar 50-an pintu aja. Itu kita bikinin. Coba. Itu kalau ada request seperti itu, ada minimum ordernya nggak sih, Patri? Misalnya kayak tadi ke CNC atau mau ada custom color finishing laminate khusus gitu, Pak? Iya, Pak. Tapi kalau yang tadi, jadi kalau ada laminate, seduko atau enggak melamik, itu pasti kita ada kena biaya lagi ya Pak itu. Tapi kalau CNC biasanya kita kasih free. Oke. Walaupun satu gitu Pak? Iya Pak, kita bikinin Pak. Gitu. Asik ya Mas Ray ya. Jadi arsitek bisa bikin identitas desainnya sendiri ya. Nah, satu lagi Pak, jadi gini. Ini saya cuma sekedar info aja, kalau pembelian itu kurang untuk area Jabodetabek ini Pak Ray, maaf ya. Ini ya Pak, bukan untuk yang di Medan. Oh gitu. Itu kalau pembeliannya itu di atas 5 juta itu ongkos kirimnya free. Tetapi di atas kalau 5 juta, oke. Ya, jadi sebetulnya kalau di atas 5 juta cuma beberapa pintu itu gitu. Seperti kemarin Subang aja kita cuma kenakan biaya pengiriman itu cuma 300 atau 400 ribu doang Pak. Itu untuk soalnya aja nggak keburu ya Pak itu. Yang penting jalan gitu. Karena kemarin untuk kantor Polres di Subang itu pakai pintu kita Pak itu. Ya Pak. Jadi kalau untuk TNC segala macam free. Tapi kalau untuk laminating, jadi gini, laminating sama cat duko ataupun melamik itu lebih murah di laminating Pak kita. Karena kalau untuk laminating itu prosesnya sekitar 5 sampai kurang lebih 5 atau 7 menit itu sudah keluar. Tapi duko itu bisa butuh waktu untuk itu kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi pasti biayanya lebih mahal. Karena kalau duko itu kita masih epoxy dulu, beresin pori-porinya. Setelah itu kita cat. Setelah cat kita finish atau top coat lagi 3 kali pekerjaan Pak itu. Jadi masih biayanya akan lebih mahal. Gitu. Tapi kalau CNC itu cuma 7 menit udah kelar Pak itu. Jadi biayanya akan lebih murah. Gitu. Patri, mohon maaf, saya mau izin tanya juga lagi ya Mas Ray ya. Kalau di beberapa pintu-pintu engineering, biasanya kan di tengahnya itu ada kayak material honeycomb gitu Pak. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk megader ini gimana Pak? Kalau kita sudah di dalam itu, kita sudah garung-garung-garungnya seperti gini Pak. Kelihatan nggak ya? Nah ini, gitu Pak. Tapi ini sudah kedap suara Pak. Kita baru ngetes di Brin itu kemarin untuk satu pintu ini dB-nya berapa. Ya Pak. Dan itu di dalamnya nggak mungkin akan dimakan rayap. Tapi kalau hanya bisa dimakan rayap Pak itu. Oke, betul juga ya Pak ya. Udah pasti kena tuh Pak ya. Iya, ini kita baru semoga dalam waktu sebulan lah gitu ya Pak. Itu tes untuk berapa dB-nya biar keluar. Itu kadang-kadang kan ditanyain, ini kedap suara nggak sih gitu. Nah kita baru tes. Semoga dalam waktu dekat keluar Pak itu. Ya, itu ya. Oke, baik. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Nah ini untuk aksesoris doornya ada acitrafnya, ada stoppernya. Nah ini hardware-nya ada engsel. Nah kalau untuk handle ini yang sementara kita nggak terlalu banyak untuk handle. Memang kita nggak jualan untuk hardware ya Pak untuk saat ini. Jadi kita ada modelnya cuma ya minimalis seperti gini aja, gitu Pak. Pintu-pintu kamar mandi, pintu-pintu yang biasa gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak nggak seperti Dexon itu mempunyai varian yang luar biasa banyak. Nah, kita yang penting untuk melengkapi pintu itu sendiri. Nah ini yang smart pack ya Pak, smart lock tadi. Terus terang kalau ini kita bukan produk lokal Pak, belum Pak. Kita masih ambil dari Cina ya Pak. Pabrikannya nggak jauh-jauh dari grupnya Dixon Pak ini. Oke. Jadi secara kualitas kita memberikan garansi 2 tahun
untuk softwarenya, ya Pak. Jadi kalau Pak ini kok error, Pak ini kenapa, kita pasti akan datang. Itu Pak. Lalu biasanya pengalaman kami itu kebanyakan mereka ini masukin untuk fingerprint atau enggak pin itu mereka ini salah. Kebanyakan di situ aja sih Pak itu. Pas pada waktu Pak ini kok error ya Pak segala macam gitu ya. Nah, pas kita datang masalahnya cuma di situ aja Pak. Oke, lalu yang satu lagi ini ada, jadi ini pakai 3D face, jadi pakai detek wajah, jadi datang mereka langsung klik buka sendiri. Itu Pak ini ya Pak. Jadi memang untuk produk kedua ini memang sengaja kita bundling Pak, bukan untuk dijual Pak. Saya beli cuma satu aja ya Pak, gitu ya. Enggak sih Pak itu, karena ini memang kita bundling. Itu, ya, Pak, ini kita sengaja seperti gitu. Makanya memang kita selalu bundling ya tadi. Salah satunya tadi harga yang dikasih Pak apa? Katalog Pro itu murah Pak itu Pak. Itu sayang kalau nggak diambil itu Pak. Karena untuk smart lock-nya aja harganya udah kurang lebih ya udah begitu Pak untuk produk-produk kompetitor kita. Oke. Pak, berarti saya jadi tertarik buat tanya ini Pak. Jadi kalau misalnya kita pesan bundling atau satu paket dengan Megatech-nya ini, itu akan sampai ke site atau ke rumah itu udah dalam posisi lock-nya itu udah terpasang gitu Pak ya? Bukan dipasang di site Pak? Atau gimana Pak? Untuk lock-nya itu ya Pak, itu akan dipasang di site Pak. Oh, tetap di site gitu ya Pak ya? Karena pada waktu pemasangan pintu kan yang masang tukang Pak. Rusak Pak di situ. Oh iya. Tapi nggak apa-apa Pak, jauh kita tetap datang kok Pak. Jadi seperti kemarin kita masang di Bogor, kita padahal masangnya cuma 2 biji tuh Pak. Itu kita benar-benar kita belain ke sana. Itu Pak, itu di daerah Atang Sanjaya itu kita pasangin. Lalu ada banyak sih Pak kita masang, itu di Cibitung kita pasang. Jadi nggak menutup kemungkinan Pak, kalau cuma satu gimana ya nggak apa-apa, itu ya Pak. Kan sedikit-sedikit menjadi bukit ya Pak. Amin. Nah, ini garansinya berapa lama Pak? 2 tahun Pak. 2 tahun ya? 2 tahun. Kurang lebih sekarang udah ada 5 tahun juga nggak apa-apa Pak itu. Gitu. Iya. Iya Pak. Dia sambung ke HP ya Pak ya? Nah, ke smartphone ini pertanyaan yang bagus nih Pak. Jadi kalau harus pakai aplikasi harganya ditambah 150.000 Pak. Tambah 150.000. Oke. Iya. Jadi Bapak pergi kemana-mana, taruhlah Bapak pas pergi ke Bali atau ke Singapura gitu ya Pak. Tapi dengan catatan itu wifi-nya kuat ya Pak gitu ya. Itu Bapak jemput. Gitu. Okay. Aplikasinya kalau nggak salah kita menggunakan Toyama. Gitu Pak. Jadi di dalam smart lock-nya kita sudah masukin aplikasi itu. Ya, Pak. Baik. Nah, untuk pemasangan kusen itu juga cukup mudah Pak. Biasanya kita mal seperti ini, ya Pak. Terus kita masukin, habis itu stoppernya kita lepas, tinggal pasang teaser, ya Pak. Masukin, pasang scissor seperti gini, tinggal masukin, lalu pasang profilnya udah selesai. Jadi nggak terlalu ribet banget sih, gitu Pak. Nah, tapi biasanya kalau proyek-proyek yang di developer, nah itu biasanya perlu dicek untuk lot-nya ya Pak itu ya. Itu kadang-kadang masalah di situ aja sih. Gitu. Nah, ini kurang lebih ini sebagian kecil proyek referensi kita. Ini di Rumah Sakit St. Carolus di Salemba, ya Pak. Ini semuanya ya Pak, ada berapa kemarin itu? Berapa lantai? 4 lantai kalau nggak salah itu. Pintu kamar ya Pak? Pintu kamar Pak. Jadi sebenarnya tadi banyak itu. Jadi seperti gini. Jadi ini ada kacanya, bagian kacanya segala macam.
Betul banyak banget Pak tadi. Aneh-aneh Pak permintaannya. Jadi ada mother and son, lalu ada seperti ini juga ada. Jadi ukurannya macam-macam mereka minta. Seperti tadi Pak Red tadi, Pak ukurannya lebar sebetulnya bisa gitu ya Pak. Cuma kita harus cek karena kita ini harus menyesuaikan dengan rongganya ini. Gitu Pak, rongganya ini. Gitu. Karena kalau rumah sakit kan ada butuh mother and son ya Pak itu. Nah ini urban farming ya Pak, ini benar-benar kena panas, kena hujan. Itu sampai sekarang nggak ada masalah. Ini ada berapa ya? Sekitar 20 seperti ginian Pak. Ini. Jadi kalau di itu ada pancoran, depannya pancoran ada urban farming, itu kiosnya pakai ini semua. Itu Pak. Nggak penting ya Pak. Kalau Anda Pak mau ada apa ya? Warnanya berubah nggak? Berubah tapi sedikit ya Pak. Ini benar-benar kena panas, karena di sana panas banget Pak, kena panas, kena hujan. Ini kita pesan Kahuripan Bogor, nah semuanya nih Pak, ini semuanya pakai smart lock ini semuanya. Itu kita ada sekitar 1000-an unit rumah di sana. Nanti, gitu. Ini apartemen Kleon Cakung, Pak, ini kita buka pakai semuanya. Dari lantai 1 sampai 37 lantai ini Pak. Ini Bali Resort Atang Jaya, ini juga pakai smart lock. Jadi Pak Bayu, perumahan yang harganya 400 jutaan aja sekarang sudah pakai smart lock Pak. Wah itu. Gitu. Ini namakan menaikkan harga perumahan Pak. Jadi jangan khawatir ya Pak ya, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang punya proyeknya mungkin rumah-rumahan yang mungkin tipe 50, 70 gitu ya Pak. Ini sebetulnya Mega Composite dan juga Mega Tech-nya tuh bisa jadi solusi gitu ya. Ya, betul Pak. Nah, sebentar lagi kita baru MOU sama Jakarta Garden City juga nanti pakai gini Pak. Gitu. Jadi kemungkinan untuk proyek-proyek yang menengah ke bawah itu developer itu kita masuk Pak. Gitu. Tapi kalau yang tadi seperti JGC Jakarta Garden City atau Modern Land gitu kan sudah cukup dikenal Pak. Ya itu cukup welcome lah gitu ya Pak. Ini lumayan Pak, ini kurang lebih sekitar 300 unit, lalu di beberapa klaster lagi, total sekitar 1000-an unit Pak. Itu 1000 sampai 1200 unit. Gitu. Ini karena saya yakin bisa sangat menekan biaya ya Pak ya? Ya, terus meningkatkan tadi loh Pak, meningkatkan harga rumah juga gitu loh Pak. Itu. Pak Red tadi bilang Pak bisa pakai aplikasi, tinggal tambah 150.000 udah dapat aplikasi Pak. Jadi ini value-nya naik ya Pak ya. Sekarang ini kan home smart ya Pak, kalau nggak salah ya. Ya, smart home. Smart. Gitu. Jadi mereka artinya cuma 150 nilai rumahnya kan jadi tinggi ya Pak gitu. Betul. Ini di kota wisata ya Pak, ini modelnya seperti ini. Ini bukan berarti lebar ya Pak, ini pengambilan fotonya ya Pak. Itu ya Pak, ini yang seperti ini. Nah ini tadi, sekarang nggak tahu, ini di Alam Sutra aja Pak, ini pakainya pintu hitam nih Pak. Seninya gimana ya Pak saya? Tapi banyak banget, seperti pintu perumahan di Timah itu Pak, Timah perumahan, itu juga hitam semua Pak. Gitu. Itu look-nya industrial Pak. Oh, konsepnya gitu kali ya. Lucu aja gitu loh, hitam-hitam gitu loh, gitu. Ini family urban Bekasi juga hitam Pak ini. Ada berapa ya? Sekitar 300-400 unit rumah hitam juga Pak ini. Gitu loh. Nah, ya saya sih senang aja Pak. Kenal laku Pak. Oke, ini adalah beberapa klien kami ya Pak. Ada Ciputa, Lipo Group, Jaya Property, Agung Podomoro, Sedayu. Nah ini kurang lebih lah Pak, seperti gini.
ya Pak itu. Oke. Kurang lebih presentasi kami kurang lebih seperti itu, ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Ray, Pak Bayu, mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin sebelum masuk ke dalam sesi saya bacakan pertanyaan. Ini banyak sekali Pak pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Tapi dari tim Bapak sudah ada yang menjawabkan. Tapi nanti saya tetap akan bacakan dan Bapak bisa menambahkan sedikit-sedikit. Mungkin sebelum situ, Mas Ray, ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Ray? Ya saya rasa itu dulu sih tadi yang tadi cukup sih kayaknya. Oke, mungkin tambah dari saya Pak, karena ini Mas Ray kan sebagai salah satu arsitek yang cukup terkenal Pak di Medan Pak. Ini kayaknya supply ke Medannya, Sumatera Utaranya mesti sering nih Pak. dan kalau di Medan itu perwakilan partner lokal di sana atau memang langsung dari Mega Komposit Pak di Medan atau di daerah Sumatera gitu ya Pak ya? Sumatera Pak. Nanti kalau ini alamannya tinggal saya kasih. Tapi Pak Ray nggak perlu khawatir, andai kata pemasangnya salah segala macam ya Pak, itu orang saya akan ke sana Pak. Oh, ada yang bakal supervisi ya? Ya, gitu. Jadi kemarin itu Palembang pun kita datang. Oke. Gitu. Cuma masang 2 pintu Pak. Ya. Gitu. Oh, siap. Itu bagian servis kita Pak itu. Gitu. Oke. Ya. Jangan sampai nyebrang ke luar negeri ya Pak. Kemarin di NTT aja Pak, NTT itu tiket pesawatnya lebih mahal loh Pak. Itu daripada di Medan segala macam Pak itu. Itu aja. Betul. Habis itu karena itu tempatnya untuk cari hotel aja susah Pak. Gitu. Nggak mudah gitu loh. Itu aja kita datangin Pak itu. Gitu. Oke. Silakan Pak Bayu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada tambahan dari Mas Ray, terima kasih Mas Ray sudah membantu kita mereview Mega Komposit hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Tri ini bisa menjadi solusi khusus untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan Mas Ray dan teman Simondo di studio. Sekali lagi terima kasih, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Terima kasih Mas Ray. Terima kasih Mas Bayu. Baik, saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Jadi pertama ini ada pertanyaan dari Pak Dewa Made. Jadi mengenai rayap Pak, Mega Komposit ini terbuat dari serbuk kayu. Apakah tahan terhadap rayap? Tadi sudah terjawab ya Pak ya. Ini tahan terhadap rayap dan bertahan dan garansinya berapa tahun Pak? Kalau cuma sekedar rayap, garansinya seumur hidup ya Pak. Tapi kalau yang ada di dokumen garansi berapa lama Pak? Brosur kita kasih 10 tahun Pak, karena itu garansi itu meliputi totally semuanya ya Pak, berubah bentuk dan sebagainya, kita memberikan garansi 10 tahun. Tapi kalau cuma masalah rayap, sebetulnya nggak ada masalah sih kita itu. Dan kalau andai kata Pak Madi nanti Pak Dewa ya Pak Dewa. Ya Pak Dewa Made Pak. Minta tolong dong sertifikatnya dikeluarin, kita akan keluarin sertifikat. Sertifikat mengenai garansi tersebut ya Pak, itu kita akan keluarin. Oke, jadi seperti itu Pak Made. Jadi mudah-mudahan sudah cukup menjawab, dan ini cukup banyak pertanyaan mengenai rayap. Jadi ini udah pasti tahan rayap dan juga ada garansinya, dan itu 10 tahun ya Pak ya. Ya betul Pak. Sebenarnya bisa seumur hidup, cuman kayaknya Mega Komposit agak low profile nih. Jadi 10 tahun aja dulu kasih. Tapi memang benar Pak, kalau itu ya kita nggak ada. Oke. Jadi halaman BIOS ini adalah berisi tentang varian-varian informasi tentang aktivitas Katalog Pro, terus juga mengenai update-update dari setiap brand yang ada di Katalog Pro gitu ya. Dan juga Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah mempromosikan Katalog Pro sebagai tambahan sosial medianya gitu. Karena Katalog Pro ini selain dijadikan sebagai platform untuk pencarian informasi spesifikasi material building, di sini juga kita bisa memberikan informasi seperti sosial media pada umumnya, seperti itu. Dan seperti yang diketahui juga bahwa Katalog Pro ini tidak hanya memberikan informasi, tapi kita juga bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian. Jadi sebagai desainer mungkin tidak hanya mendesain, tapi kita juga harus bisa merekomendasikan material yang akan kita aplikasikan di proyek yang
sedang kita kerjakan. Contoh misalnya di sini ada kategori arsitek interior, sipil, sampai ke PPP gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam salah satu subkategorinya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang kita mau cari, misalnya seperti mega komposit gitu ya, kita bisa langsung ketik di search engine kami, kita tulis mega komposit dan bisa kita klik di brandnya gitu, dan setelah itu kita akan keluar beberapa brand-brand yang sesuai dengan kata-kata yang kita ketik. Nah, ini seperti ini, dan di sini ini adalah halaman mega komposit. Jadi teman-teman yang baru sekalian bisa tahu mega komposit itu kantornya di mana, PIC-nya siapa, dan yang terpenting adalah ada beberapa button yang bisa kita langsung manfaatkan untuk melihat varian produknya gitu. Nah, ini ada varian produknya dan kita bisa klik di sini salah satunya dan kita bisa ambil data spesifikasi dari produk ini. Dan juga di fitur terbaru dari Katalog Pro, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga sudah ada feature seperti e-commerce gitu ya. Jadi bagi beberapa brand ini termasuk mega komposit, salah satunya di sini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan produk-produk mega komposit dengan harga yang cukup menarik gitu. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh teman saya, Mas Prima. Halo Mas Prima. Halo Mas Bayu, selamat siang. Oke, selamat siang. Jadi kita langsung masuk saja ke penjelasan tentang e-commerce dan gimana sih cara belanjanya di Katalog Pro. Silahkan. Terima kasih Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir di acara Product of the Week bersama Mega Komposit Indonesia. Benar ya yang dibilang oleh Mas Bayu, spesial buat Bapak Ibu dan pengguna Katalog Pro telah hadir memang produk Mega Komposit di Katalog Pro, sehingga Bapak Ibu bisa belanja secara langsung. Bapak Ibu sekalian, di halaman pertama yang Bapak Ibu akan dapatkan ini halaman brand news. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan halaman pertama setelah login menggunakan user. Di sini ada halaman promo, Bapak Ibu tinggal klik bawah. Ini adalah halaman promo. Di sini adalah fitur terbaru yang telah di-launching oleh Katalog Pro untuk memudahkan Bapak Ibu membeli material building secara langsung dimanapun, kapanpun Bapak Ibu berada. Jadi di sini saya akan klik halaman promo. Di sini terdapat beraneka ragam material building yang Bapak Ibu dapatkan secara langsung dengan harga yang sangat promo hanya di Katalog Pro. Jadi Katalog Pro telah memastikan bahwa produk-produk yang di dalam Katalog Pro itu berasal langsung dari prinsipal masing-masing, sehingga kualitas dari produknya tidak perlu Bapak Ibu ragukan. Misalnya kita akan mau membeli produk Mega Komposit, Bapak Ibu bisa langsung search langsung Mega Komposit Indonesia. Di sini, setelah itu, setelah muncul di brand, Bapak Ibu bisa klik halaman Mega Komposit yang sudah diinformasikan oleh Mas Bayu. Di sebelah kiri ada fitur promo Bapak Ibu. Nah, di fitur promo ini telah hadir Mega Komposit Indonesia yang Bapak Ibu bisa beli secara langsung dengan mudah, dengan praktis, hanya ada di Katalog Pro dengan harga promo. Saya akan mencontohkan di sini salah satu produk unggulan dari Mega Komposit yaitu Mega Door bundling dengan locking door elektroniknya. Di sini saya akan klik smart door lock-nya beserta bundlingnya. Di sini saya akan klik ke beli Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan mengisi tujuan pengirimannya. Di sini saya sudah mengisi. Bapak Ibu harus memastikan alamatnya lengkap. Setelah itu lakukan pembayaran dan akan muncul di halaman pembayaran dan Bapak Ibu akan mengklik metode pembayaran sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Itu halaman promo. Tidak hanya itu Bapak Ibu, selain halaman promo yang setelah Katalog Pro launching, di sini kita ada halaman RFQ. Nah, banyak yang bertanya nih, ya, apa itu RFQ? Di sini kita bisa klik halaman RFQ. Ini adalah request for quotation, di mana ini sangat kesukaan nih untuk developer, kontraktor, atau owner yang mau menginginkan penawaran-penawaran untuk beberapa produk secara langsung untuk kebutuhan proyeknya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik namanya di sini, dan nomor HP dengan alamat yang nanti alamat proyek Bapak Ibu, beserta provinsi, kota, ataupun kode pos dengan apabila ada catatan, dan mengisi tabel Bapak Ibu sesuai spesifikasi kebutuhan proyek Bapak Ibu. Jadi di sini kami menyediakan RFQ ini untuk memudahkan kebutuhan proyek-proyek Bapak Ibu apabila memang kebutuhan material Bapak Ibu yang inginkan. Setelah itu klik
di sini Stand RFQ, maka saya akan menghubungi Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material building Bapak Ibu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, selain fitur unggulan promo dan RFQ, ada fitur yang ketiga di mana sangat praktis. Di sini ada tombol WhatsApp sebelah kanan. Kita klik tombol WhatsApp tersebut dan lanjutkan ke chat. Di sini Bapak Ibu akan terhubung langsung oleh tim profesional Katalog Pro yang akan membantu dan siap memenuhi semua kebutuhan material building Bapak Ibu. Dikarenakan Katalog Pro ada 800 brand dari 12.000 produk Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan, bisa infokan ke tetangga, ke teman kerja atau ke proyek. Katalog Pro bisa menyediakan seluruh kebutuhan material building Bapak Ibu. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat buat Bapak Ibu mencari material building hanya di Katalog Pro. Caranya sangat mudah, yaitu dengan WhatsApp di Katalog Pro di 0822 000178, atau bisa belanja secara langsung dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo, atau bisa minta penawaran dengan harga tertentu Bapak Ibu di katalogpro.co.id/review. Terima kasih Mas Bayu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.